Jakarta Pertamina Enduro menjawab dengan kualitas. Kemenangan 3-0 yang matang, tenang, dan syarat makna. Simak ulasannya sampai selesai. Jakarta Pertamina Enduro kembali menunjukkan bahwa mental juara tidak lahir dari amarah, melainkan dari ketenangan, bukan dari teriakan, melainkan dari konsistensi, bukan dari balas dendam emosional, melainkan dari kualitas permainan yang tumbuh dan matang. Di Gor Ken Arok Malang, di hadapan ribuan pasang mata yang haus pembuktian, JPE menjelma menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, lebih rapi, lebih sabar, dan jauh lebih terkendali. Sejak peluit awal dibunyikan, satu pesan langsung terasa jelas di udara. Jakarta Pertamina Enduro datang bukan sekadar untuk menang, tetapi untuk menguasai. Tidak ada permainan tergesa-gesa, tidak ada wajah tegang, tidak ada ekspresi terburu-buru. Semua bergerak dalam satu ritme yang sama, seolah setiap pemain telah bersepakat untuk berbicara dengan bahasa yang serupa, bahasa ketenangan. Set pertama menjadi fondasi. JPE tidak langsung memukul dengan keras, tetapi membangun poin demi poin dengan disiplin. Servis diarahkan dengan tujuan. Transisi bertahan ke menyerang berjalan mulus. Blok tidak selalu mematikan, tetapi cukup untuk memperlambat ritme lawan. Sementara itu, Jakarta Electric PLN tampak kesulitan menemukan celah. Setiap kali mencoba mengembangkan permainan, selalu ada tembok bernama kesabaran JPE yang berdiri di depan mereka. Serangan demi serangan dieksekusi dengan presisi, bukan serangan asal pukul, melainkan hasil dari pembacaan situasi yang matang. Setter bekerja cermat, memilih opsi paling efektif, dan memastikan bola jatuh ke tangan yang tepat di momen yang tepat. Pertahanan JPE pun tampil disiplin. Bola-bola sulit diangkat dengan penuh determinasi, membuat rally panjang seringkali berakhir dengan poin bagi Pertamina Enduro. Momentum yang didapat sejak awal set pertama tidak pernah dilepas. Bahkan ketika PLN mencoba mengejar, JPE tidak panik. Mereka tetap setia pada rencana permainan, tetap sabar, tetap fokus, dan yang paling penting, tetap percaya satu sama lain. Hasilnya pun tegas. Set pertama diamankan tanpa drama berlebihan. Set kedua menjadi penguatan dominasi. Set ketiga berubah menjadi penegasan. Skor akhir 3-0 bukan sekadar angka, melainkan pernyataan. Ini adalah kemenangan yang terasa sebagai pembalasan sempurna, namun tanpa emosi meledak-ledak. Sebuah jawaban elegan atas kekalahan sebelumnya. JPE membalas bukan dengan teriakan, melainkan dengan kualitas. Mega dan rekan-rekan memperlihatkan kematangan sebagai tim besar. Mereka belajar dari kesalahan, mereka mengevaluasi kekurangan, dan mereka kembali dengan versi terbaik di saat yang paling tepat. Inilah ciri tim juara sejati. Jatuh, bangkit, lalu datang kembali dengan kepala tegak. Di tengah dominasi kolektif itu, satu nama kembali menjadi magnet perhatian. Megawati Hangestri Pertiwi, ikon voli Indonesia. Pemain yang kehadirannya selalu menghadirkan ekspektasi. Dan sekali lagi, Mega tidak mengecewakan. Di laga tersebut, Megawati tampil gemilang dengan torehan 12 poin krusial. Selisih hanya 3 poin dari top skor laga, Yana Sherban. Angka yang juga menyamai perolehan Neriman Osoy dari Jakarta Electric PLN. Namun kontribusi Mega tidak bisa diukur hanya dari statistik. Angka-angka itu hanyalah permukaan. Pengaruh sejatinya jauh lebih dalam. Setiap kali Mega berada di garis serang, atmosfer di dalam gor berubah. Ada jeda sejenak yang terasa aneh namun nyata, seakan waktu ikut melambat. Penonton berdiri sedikit lebih tegak, lawan menatap dengan waspada, rekan setim bersiap, semua mata otomatis tertuju padanya. Ada satu momen yang selalu ditunggu penonton setiap kali Mega bersiap menyerang. Saat ia melompat, seluruh arena seperti menahan nafas. Di titik itulah, insting, pengalaman, dan keberanian bertemu dalam satu tarikan nafas. Ketika Megawati berada di posisi itu, semua orang paham bahwa sesuatu yang istimewa hampir pasti terjadi. Mega bukan tipe pemain yang hanya mengandalkan tenaga mentah. Ia bermain dengan rasa.
Ia membaca arah blok lawan, menghitung jarak, memperkirakan sudut, lalu mengeksekusi dengan keyakinan penuh. Setiap loncatannya selalu membawa ancaman, bukan semata karena kekuatan, tetapi karena unsur kejutan yang bisa hadir kapan saja. Lawan seringkali terlambat reaksi, bukan karena lambat, tetapi karena Mega selalu satu langkah lebih maju dalam membaca permainan. Penonton pun kembali berdecak agum, berkali-kali. Dan momen itu pun datang, momen yang membuat seluruh arena bergemuruh. Umpan diarahkan sempurna ke sisi kanan. Mega mengambil awalan dengan mantap. Langkahnya ringan namun penuh tenaga. Sekilas arah serangan terlihat jelas. Spike petir dari sisi kanan tampak akan mengarah menyilang keras, memanfaatkan ruang yang terlihat terbuka. Blok lawan terpancing. Dua pemain meloncat bersamaan, menutup jalur lurus dan bersiap menahan hantaman paling berbahaya. Namun di udara, Megawati menunjukkan kelas beda. Dengan ketinggian maksimal, ia menahan sepersekian detik. Bahunya sedikit diputar, pergelangan tangannya bekerja dengan sentuhan halus, dan disitulah momen ajaib terjadi. Spike yang tampak akan meluncur keras ke satu arah justru dibelokkan tajam. Bola melesat cepat ke area kosong yang sama sekali tidak terjaga. Para pemain bertahan hanya bisa menoleh. Blok yang sudah terbentuk rapi menjadi sia-sia. Bola lebih dulu menyentuh lantai. Poin bersih, tanpa perdebatan, tanpa sentuhan. Gor Ken Arok Malang pun bergemuruh. Itu bukan sekadar spike keras. Itu adalah kombinasi kecerdasan, ketenangan, dan feeling bermain kelas atas. Megawati mempermainkan ekspektasi lawan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal seberapa keras memukul bola, tetapi seberapa cerdas mengarahkannya. Sorak-sorai penonton seakan menjadi pengakuan kolektif. Mereka tidak hanya menyaksikan poin, tetapi sebuah karya, sebuah demonstrasi bahwa voli adalah seni, bukan sekadar adu tenaga. Namun pertandingan ini tidak hanya berbicara tentang angka, spike, dan kemenangan. Ada satu momen kecil yang justru mencuri hati banyak orang. Momen yang tidak tercatat di papan skor, namun terekam kuat di ingatan. Dari sekian banyak momen, sikap Megawati yang membantu Nurlaili tersenyum dan tampil anggun menuai banyak sorotan. Nurlaili memang dikenal memiliki senyum yang manis, senyum polos yang muncul begitu saja, tanpa dibuat-buat. Namun di laga itu, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan, rasa malu. Setiap kali sorotan kamera televisi tertuju padanya, senyum itu muncul, lalu dengan cepat ia berpaling. Ia refleks menoleh ke arah lain, mencoba menghindar, seakan kamera itu segera beralih. Rasa malu itu terlihat sangat jelas, bukan karena ia tidak siap bermain, melainkan karena ia tampak belum terbiasa menjadi pusat perhatian. Bahkan dalam satu momen, rasa malu tersebut sempat berubah menjadi kesal kecil, ngambek halus ketika sang kameramen tampak sengaja mencari keberadaannya. Kemanapun Nurlaili menoleh, kamera itu seperti tidak mau kalah. Biasanya sorotan sebelum pertandingan hanya berlangsung beberapa detik, namun kali ini terasa jauh lebih lama, seakan arena menahan nafas, menunggu reaksinya. Di tengah situasi itu, Nurlaili semakin kikuk. Ia tersenyum, bereaksi kesal, lalu kembali menghindar. Sebuah reaksi yang justru membuat penonton tersenyum simpul, karena kejujurannya, karena rasa malunya yang begitu manusiawi. Dan disitulah peran Megawati Hangestri Pertiwi hadir. Mega dengan pengalaman dan ketenangannya membaca situasi itu dengan cepat. Ia melihat rekan setimnya yang sedang tidak nyaman. Ia memahami bahasa tubuh tanpa perlu kata-kata. Lalu ia memilih untuk mendekat. Bukan dengan ceramah panjang, bukan dengan instruksi keras, melainkan dengan bahasa tubuh yang sederhana namun penuh makna. Megawati merangkul Nurlaili, menemaninya berpose anggun di depan kamera. Perlahan, Mega membantu Nurlaili berdiri tepat di depan kamera, bukan untuk memaksanya, tetapi untuk menemaninya. Kehadiran Mega mengubah segalanya. Rasa canggung yang tadi mengeras mulai mencair. Senyum yang semula malu-malu berubah menjadi senyum yang lebih lepas, lebih percaya diri, lebih nyaman. Megawati Hangestri Pertiwi, sang bintang bernomor 99, seolah berkata tanpa suara, "Ini panggungmu juga." Dan hasilnya langsung terasa. Sorotan kamera yang tadinya membuat Nurlaili ingin menghindar, kali ini justru disambut dengan senyum manis dan sikap anggun. Penonton di dalam Gor Ken Arok Malang pun tak tinggal diam. Tepuk tangan menggema, sorak-sorai memenuhi arena. Menyambut momen kecil namun berkesan itu,
Seketika, apa yang awalnya hanya rasa malu berubah menjadi momen hangat yang tak lupakan. Momen yang mengingatkan semua orang bahwa di balik kerasnya kompetisi, voli tetaplah tentang kebersamaan, tentang saling menjaga, tentang hadir untuk satu sama lain. Dan malam itu, Jakarta Pertamina Enduro tidak hanya menang 3-0 di papan skor. Mereka menang sebagai tim, menang sebagai keluarga, menang sebagai simbol kematangan.